Bentuknya mungkin sekilas Anda pasti pernah mengenalnya. Tumbuh liar dan dikenal sebagai tanaman gulma. Tapi siapa sangka daun pegagan mengandung khasiat yang menakjubkan jika dikonsumsi. Daun pegagan banyak tumbuh di kawasan Asia seperti Tiongkok, Jepang, India, dan juga Indonesia. Tidak hanya aman dikonsumsi sebagai lalapan saja, sejak zaman dahulu, daun pegagan juga digunakan sebagai tanaman obat untuk membantu proses penyembuhan berbagai penyakit. Berikut 7 mitos dan fakta yang dihimpun oleh tim Hidup Sehat Plus. Nah, ini yang namanya daun pegagan. Di Sunda ini disebut sebagai daun antanan, di Sumatera disebut sebagai daun kaki kuda karena bentuknya seperti kaki kuda. Daun pegagan ini bisa tumbuh liar di banyak tempat ya, baik di dataran rendah, dataran tinggi, di ladang, di kebun. Nah, ini bisa tumbuh liar. Jadi kalau Anda menemukan daun pegagan ini di tempat Anda, jangan dimusnahkan, jangan dibuang karena banyak sekali manfaatnya. Di antaranya untuk melancarkan peredaran darah, mencegah penuaan dini, dan menjaga kesehatan otak. Kali ini saya akan membahas fakta dan mitos tentang daun pegagan. Fakta atau mitos pertama, benarkah jika mengonsumsi daun pegagan dapat membantu melancarkan aliran darah pada tubuh manusia? Fakta, karena daun pegagan mengandung senyawa aktif yang namanya asiaticoside ya. Asiaticoside ini bersifat antioksidan sehingga akan melancarkan peredaran darah. Mitos fakta kedua, mitosnya dengan mengonsumsi daun pegagan dapat membantu untuk menyehatkan otak. Dr. Ingrid, itu fakta atau mitos ya? Fakta, karena daun pegagan itu dengan kandungan senyawa antioksidannya bersifat melindungi sel-sel saraf. Selain itu, karena bersifat melancarkan aliran darah, otomatis aliran darah ke otak juga menjadi lebih lancar, membawa nutrisi-nutrisi ke dalam otak. Mitos fakta ketiga, Alzheimer merupakan gangguan menurunnya daya ingat. Penyakit ini banyak dialami oleh orang pada usia 40-50 tahun. Selain karena faktor keturunan, kebiasaan hidup yang tidak sehat juga menjadi salah satu penyebab munculnya penyakit ini di usia lanjut. Nah, mitos atau fakta ya, kalau mengonsumsi daun pegagan membantu mengobati penyakit Alzheimer? Itu adalah fakta. Karena penyakit Alzheimer itu adalah penyakit yang umum menyerang orang lanjut usia, di mana terjadi penurunan dari fungsi otak. Dengan mengkonsumsi daun pegagan, maka otomatis akan mencegah terjadinya penyakit Alzheimer. Karena daun pegagan itu akan memperbaiki fungsi kognitif dan juga fungsi memori. Mitos fakta keempat, sulit tidur di malam hari? Sebaiknya Anda menghindari kegiatan saat di tempat tidur ya. Mulai dari bermain gadget atau hanya sekedar mendengarkan lagu. Selain itu, Anda juga bisa loh mencoba mengonsumsi daun pegagan sebelum tidur karena mitosnya dapat membantu untuk mengobati insomnia. Apa ya kata Dr. Ingrid, fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Insomnia adalah suatu gangguan kesulitan tidur yang biasa terjadi atau sering terjadi pada orang dewasa hingga orang lanjut usia. Dengan mengkonsumsi daun pegagan secara teratur, maka daun pegagan ini bisa bersifat untuk lebih menenangkan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur sehingga tidur bisa lebih mudah dan dalam durasi dan kualitas yang cukup lama. Mitos dan fakta kelima, siapa sih yang tidak ingin selalu awet muda? Tentu awet muda adalah menjadi keinginan setiap orang, terlebih bagi wanita. Hal tersebut tentu membuat rasa percaya diri menjadi meningkat. Nah, mitosnya mengonsumsi daun pegagan dapat mencegah penuaan dini. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Penuaan dini itu sering terjadi pada orang-orang dengan berbagai usia yang terutama karena paparan sinar radiasi ultraviolet. Dengan mengkonsumsi daun pegagan, maka penuaan dini yang terutamanya disebabkan oleh radiasi ultraviolet itu dapat dicegah. Karena daun pegagan itu bersifat meningkatkan produksi kolagen, sehingga kulit menjadi lebih elastis dan lebih terhidrasi.
Fakta mitos keenam, mengonsumsi daun pegagan dapat membantu untuk mempercepat penyembuhan luka. Bagi Anda yang baru saja melakukan operasi, bisa nih mencoba mengonsumsi daun pegagan. Tapi itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Mengandung madecacoside yang bersifat meningkatkan proliferasi fibroblast, meningkatkan produksi kolagen, sehingga terhasilkan lapisan sel kulit yang baru. Mitos fakta ketujuh, penyakit pada bagian persendian tidak hanya dialami oleh orang lanjut usia saja. Anak muda juga dapat mengalaminya. Selain karena faktor usia, memiliki berat badan berlebih juga dapat menyebabkan masalah pada persendian Anda. Mitosnya, mengonsumsi daun pegagan dapat mengurangi nyeri pada persendian. Benarkah itu fakta atau mitos ya? Itu adalah fakta. Daun pegagan mengandung ratusan senyawa-senyawa aktif yang bersifat anti peradangan dan juga analgetik atau anti nyeri atau anti nosiseptif. Sehingga dengan mengkonsumsi pegagan dapat membantu mengurangi nyeri pada persendian. Nah, bagi Anda yang ingin mengolah daun pegagan untuk mendapatkan manfaat bagi kesehatan, simak dulu yuk tips berikut ini. Sekarang saya akan menerangkan dan memperagakan bagaimana cara memanfaatkan daun pegagan dengan cara membuat ramuan yang sederhana yang dapat kita minum setiap hari minimal 1 gelas hingga 2 gelas per hari. Yang gunanya untuk memelihara kesehatan otak dan melancarkan aliran darah. Jadi sebenarnya pegagan itu jika dimakan mentah pun bagus ya. Jadi sebagai lalap bisa dicampur dengan bumbu gado-gado, misalnya pecel, lotek ya, atau dengan sambal. Selain itu kita juga bisa meminum air rebusannya ya. Jadi kita siapkan air mendidih ya. Setelah itu kita masukkan kira-kira ukurannya 1 genggam ya, 1 genggam dari daun pegagan ini untuk kira-kira 1 cangkir air ya. Ini airnya sudah mendidih, jadi kita cukup memasukkan merebusnya sebentar saja. Ya, kalau sudah kita tutup. Lalu kita diamkan hanya sekitar 5 menit ya. Sekarang sudah selesai direbus ya, tadi direbus selama 5 menit. Kita setelah agak dingin kita bisa ambil, tapi sebelumnya kita saring ya. Ya, kini kita konsumsi kira-kira 1 cangkir ya. Untuk sekali minum. Nah, ini ramuan pegagannya sudah siap untuk kita minum, dikonsumsi setiap hari, bisa 1 cangkir per hari hingga 2 cangkir per hari ya. Ini ramuan aman diminum oleh anak-anak hingga usia lansia. Tetapi ingat ya, kalau sedang hamil dan menyusui itu sebaiknya tidak mengkonsumsi rebusan pegagan ini. Yang bisa dikonsumsi misalnya daun pegagannya langsung yang segar yang bisa kita jadikan lalap. Di lingkungan sekitar kita banyak tumbuh tanaman-tanaman yang mungkin saja bermanfaat untuk kesehatan kita. Jadi mari kita amati, kita pelajari yang mana saja tumbuhan-tumbuhan yang bisa memberikan manfaat untuk kesehatan kita. Dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Salam sehat dengan Herbal Indonesia. Walaupun tumbuh secara liar, siapa sangka kalau daun pegagan memiliki beragam manfaat untuk kesehatan. Tapi ingat, jangan hanya mengonsumsi daun pegagan saja. Mengubah pola hidup menjadi lebih sehat juga perlu Anda lakukan ya.